Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Salvia dengan NPM 207555026 Prodi D4 Akuntansi Perpajakan 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Pada struktur organisasi pemerintah itu dibagi menjadi dua, yaitu PPKD dan SKPD, di mana PPKD adalah pejabat pengelola keuangan daerah hanya ada satu di kabupaten, sedangkan untuk SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah di kabupaten melebihi dari satu SKPD. Ini contoh dari bagan struktur organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya, apa sih hubungan PPKD dengan SKPD atau HO dan BO? Yaitu terletak pada kantor pusat dan kantor cabang, di mana PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tujuan melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharaan umum daerah atau BUD. Sedangkan untuk SKPD yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang tugas PPKD antara lain itu ada 6. Yang pertama mensusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD daerah. Yang ketiga melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat melaksanakan fungsi bendaharaan umum daerah. Yang kelima menyusun laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab pelaksanaan APBD. Yang keenam melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya untuk tugas SKPD itu ada 4, diantaranya 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksana anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Yang pertama itu adalah akun rekening SKPD, di mana rekeningnya itu berupa koran SKPD yang ada di PPKD. Yang kedua, akun RK PPKD, yaitu rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan akuntansi PPKD dan SKPD, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana untuk penerimaan akuntansi PPKD atau pembukuan PPKD itu asetnya berupa kas, persediaan, dan untuk kewajibannya berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan untuk ekuitasnya yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan untuk persamaan akuntansi SKPD asetnya itu berupa kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Untuk kewajibannya ada 2, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Dan untuk ekuitasnya itu berupa rekening PPKD yang dimana terdapat pendapatan dan beban. Selanjutnya, akuntansi pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran, di mana pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambahkan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Di mana klasifikasi pendapatan LRA itu ada 3, pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah yang sah. Di mana untuk pendapatan asli daerah itu dapat berupa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan transfer itu ada 2 bagian,
yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Next, untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah, LRA atau laporan realisasi anggaran itu terdapat pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Selanjutnya, pengembalian yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Selanjutnya, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membutuhkan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Contohnya seperti apa? Contohnya itu pengembalian yang normal dan berulang, yaitu kelebihan pajak atau retribusi pajak. Pendapatan tidak normal itu pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Kelebihan menelihi dana dari sebelumnya maka harus dipulangkan ke pusat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan LO atau laporan operasional. Apa sih pendapatan laporan operasional? Yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasinya juga sama, itu dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan yang terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya, pendapatan LO atau laporan operasional diakui saat yang pertama timbulnya hak pendapatan LO atau laporan operasional, di mana ada 2. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undang. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah diselesaikan atau diberikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang kedua itu pendapatan yang direalisasikan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya, ini adalah berupa kode akun dari laporan realisasi anggaran dan kode akun laporan operasional, di mana itu ada angka 4, itu untuk pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan, dan untuk 8 itu pendapatan laporan operasional atau yang disebut dengan LO, 9 adalah beban. Jurnal, contohnya ialah pencatatan pendapatan yang diterima oleh PPKD itu jurnal LO-nya berupa rekening PPKD pada pendapatan laporan operasional. Untuk jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran itu perubahan SAL pada pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, jurnal pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Jurnal LO-nya atau laporan operasionalnya itu kas di bendaharaan penerimaan pada pendapatan laporan operasional. Untuk jurnal laporan realisasi anggarannya berupa perubahan SAL pada pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, jurnal pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD itu rekening PPKD pada kas di bendaharaan penerimaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contohnya itu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Untuk jurnal laporan operasional itu dicatat sebagai rekening PPKD itu sebesar 1,2 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Dan untuk jurnal laporan realisasi anggaran itu dicatat sebagai perubahan SAL sebesar 1,2 triliun pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun.
Yang kedua, diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan, maka dicatat sebagai jurnal LO atau laporan operasional itu kas di bendaharawan penerimaan sebesar 60 juta pada pendapatan retribusi daerah sebesar 60 juta. Untuk jurnal laporan realisasi anggaran, perubahan SAL-nya tercatat 60 juta dan pendapatan retribusi daerahnya sebesar 60 juta rupiah. Yang ketiga, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendaharawan umum daerah sebesar 60 juta rupiah. Maka jurnalnya itu adalah rekening PPKD sebesar 60 juta rupiah, kas di bendaharawan pemerintah di kredit itu sebesar 60 juta rupiah. Maka dicatat pada pembukuan itu kas daerah atau rekening PPKD itu sebesar 60 juta rupiah dan untuk kreditnya itu rekening SKPD sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya saya akan membahas tentang akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut biasa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak yang tangguh karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang dan pengakuan piutang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama piutang pendapatan dan piutang lainnya. Piutang pendapatan adalah piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, pendapatan lain, dan lain-lain yang sah. Sedangkan untuk piutang lainnya, yang termasuk piutang lain adalah bagian utang lancar yang jangka panjang. Untuk pengakuan piutangnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan, yang kedua telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Selanjutnya pencatatan untuk akuntansi piutang itu ialah piutang senilai yang tercatat di soal pada pendapatan laporan operasional. Contoh, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta. Maka jurnalnya ialah piutang pajak sebesar 600 juta pada pendapatan pajak daerah sebesar 600 juta. Maka pada saat membayar pajak maka dicatat sebesar 600 juta untuk kas di debit dan piutang pajaknya itu di kredit. Untuk pencatatan jurnal pada LRA itu perubahan SAL pada pendapatan pajak daerah LRA. Oke, teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, kita ketemu lagi di lain waktu dengan video yang terbaru. Dah.